Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bicara tentang keamanan. Nah, keamanan itu bermacam-macam. Bisa aman dari kerusakan atau aman dari pencurian. Jadi kalau kita punya aplikasi jaringan komputer itu harus ya kita amankan gitu. Nah, aman itu ada dua, aman dari pencurian dan aman dari kerusakan. Nah, di banyak aplikasi itu kita mengamankan dari kerusakan itu biasanya sangat sederhana saja, yaitu dengan membuat backup, membuat cadangan. Nah, bagaimana cadangan itu kita buat gitu ya? Cadangan itu ya di copy gitu data yang ada. Data itu ada dua macam. Yang pertama itu yang terkait dengan konfigurasi. Konfigurasi itu menyangkut mungkin tampilannya, yang tampilan kesukaan kita, menyangkut barangkali nama kesukaan kita untuk tampil di aplikasi itu. Kita akan tampil dengan nama apa? Nama orang kan bisa panjang, bisa disingkat. Nama saya Bambang Nur Cahyo Prastowo, itu mau ditulis Bambang NP atau BNP atau Bambang N Prastowo atau Bambang Nur Cahyo P atau BN Prastowo. Nah, macam-macam itu kan juga dikonfigurasi, kita ingin tampil dengan nama seperti apa. Itu juga ada di sana, mungkin ada warna, ada kesukaan kita. Ya, macam-macam. Nah, ada juga yang data. Jadi data itu ya kalau komunikasinya misalnya kita akses search engine, mesin pencari informasi di internet, search engine itu kan bisa kata-kata kunci yang biasa kita masukkan. Kita sering mencari apa itu ya. Nah, itu juga disimpan ke sistem. Kalau kita berkomunikasi dengan chatting, WhatsApp dan sebagainya, itu juga disimpan. Nah, simpanan-simpanan ini bisa besar sekali. Jadi kalau saudara nanti lihat di WhatsApp itu, terutama yang saya amati itu setiap hari kan bawaannya dia menyimpan data komunikasi itu. Data komunikasi itu simpan, mungkin biasanya bawaannya mungkin jam 2 pagi gitu ya, diperkirakan kita sedang tidur, itu data itu disimpan. Karena kalau dia sedang nyimpen data itu nggak bisa dipakai, jadi makanya dia nyimpen gitu. Nah, nggak ada, makanya di penyimpanan datanya itu bikin backupnya tadi, bikin cadangannya tadi itu malam-malam pada saat diperkirakan kita tidur. Nah, semacam itu. Nah, bisa dicek nanti kalau di file system, my file atau semacamnya, bisa dicari di foldernya WhatsApp, itu ada tempat penyimpanan data. Nah, nyimpen itu tidak hanya di lokal gitu. Kadang kalau kita ingin percakapan kita itu tersimpan, sewaktu-waktu bisa kita baca kembali, bahkan setelah mungkin terjadi kerusakan di gadgetnya gitu, kita install ulang, kita masih bisa baca lagi kalau itu disimpan di server sampai gitu. Jadi kalau ada kerusakan, ya rusak karena physically rusak, itu memorinya rusak atau flash disknya rusak atau apa, internal storage-nya rusak, kita bisa baca kembali dengan mengembalikan simpanan dari yang di cadangannya tadi itu. Jadi itu saya kira itu satu-satunya cara untuk melindungi data kita dari kerusakan. Nah, tentu perlindungan semacam ini perlu dicermati karena terkait dengan memindahkan mungkin isi komunikasi yang bisa saja rahasia ke tempat lain. Mungkin di dalamnya ada komunikasi tentang akses akun bank dan semacamnya, itu kan ya perlu dipikirkan bagaimana melindunginya. Nah, yang kedua
yang terkait dengan perlindungan tadi itu, yaitu mencegah dari pencurian. Nah, kita perlu pahami bahwa pencurian data itu sangat berbeda dengan pencurian mangga. Kalau kita punya pohon, ada mangganya dicuri orang, itu kita bisa tahu lebih cepat. Karena kalau mangga kita dicuri, itu kita jadi tahu kemarin ada mangganya, sekarang tidak ada. Nah, itu karena dicuri, kelihatan gitu. Tapi kalau pencurian data itu belum tentu kelihatan. Jadi aplikasinya, operasionalnya bisa sama saja seperti biasanya, baik-baik saja. Tetapi mungkin ada waktu tertentu di mana data itu dibaca oleh orang lain yang seharusnya tidak bisa membacanya, itu bisa terjadi. Jadi itu pencurian data itu pembacaan akses data dari orang yang seharusnya tidak bisa membaca. Nah, dan datanya tidak harus rusak, itu tidak menjadi rusak. Kalau dicuri dibaca orang itu data belum tentu jadi rusak, ya biasa-biasa saja. Nah, jadi pencurian data ini yang umum dilakukan orang itu adalah dengan melakukan yang namanya enkripsi, penyandian. Saya sih lebih senang menyebutnya mungkin tidak penyandian, penyamaran. Nah, jadi data itu disamarkan sehingga tidak bisa dibaca orang lain yang tidak tahu cara penyamaran atau membalikan ke bentuk yang tidak tersamar. Nah, jadi dengan penyandian, enkripsi, atau mungkin ya kita sebut saja enkripsi gitu kan, enak itu di dalam tulisan dan ucapan bahasa Indonesianya, enkripsi, disamarkan. Nah, jadi ada dua. Satu, mencegah dari kerusakan itu dengan membuat data cadangan. Data cadangan sih tidak mencegah kerusakan. Ya, kerusakan tetap terjadi, tapi kalau kita punya cadangan, kita bisa kembalikan ke posisi semula. Enkripsi itu tidak mencegah kita dari pencurian. Mungkin orang masih bisa mencuri, mendapatkan data kita, tetapi kalau formatnya itu terenkripsi, mungkin pencurinya tidak bisa membaca isinya karena dia terenkripsi. Nah, tentu di aplikasi kapan kita harus amankan, kapan kita harus itu ya terserah aja gitu, artinya kan terserah kita gitu mengaplikasikan itu. Membuat cadangan itu juga kadang merepotkan, seperti di WhatsApp itu data cadangan kita, kalau grup chat kita udah banyak sekali, itu cadangan data bisa bergiga-giga gitu. Nah, itu menyimpan atau mengirimkan data bergiga-giga itu ya perlu waktu, sehingga kadang itu aplikasi itu menjadi tidak bisa terpakai dalam jangka waktu yang cukup lama karena sedang melakukan penyimpanan data cadangan. Ini juga belum tentu disukai gitu. Nah, demikian pula dengan enkripsi itu juga kadang tidak dikehendaki gitu. Ada banyak aplikasi menawarkan kita untuk menyimpan file, menyimpan berkas dalam bentuk terenkripsi, pakai password untuk bacanya. Tapi tidak semua orang memasukkan password ke filenya karena mungkin dia sendiri khawatir, ya kalau saya ingat nanti kalau saya lupa kan nggak bisa baca lagi gitu. Nah, jadi tergantung dari aplikasinya. Memang kadang data itu ada yang boleh rusak, tapi tidak boleh tercuri, itu ya bisa itu ya. Jadi nah, kalau data itu boleh rusak, itu tidak perlu dibuat cadangannya, ya boleh rusak enggak masalah. Mungkin data percakapan sehari-hari itu, chattingan itu boleh rusak karena kita kadang udah lupa, di dalamnya tidak ada komunikasi yang penting gitu. Jadi
nggak perlu dibuat cadangannya gitu. Jadi rusak juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tercuri gitu. Karena kan kalau kita melakukan percakapan pribadi itu kan kadang-kadang mungkin kita bercanda, mungkin kita menggunakan kata yang barangkali kalau dibaca orang lain jadi terasa janggal atau tidak sopan dan sebagainya. Ya itu sebaiknya tidak boleh tercuri. Tapi kalau rusak juga nggak apa-apa itu kan itu obrolan biasa. Ada data yang tercuri tidak masalah, tapi jangan sampai rusak. Gitu. Nah mungkin saya contohnya ya mungkin transkrip nilai gitu ya. Transkrip nilai itu ya mungkin isinya bisa saja memalukan lalu kita nggak mau dibaca orang lain. Tapi kalaupun bocor dibaca orang juga tidak terlalu masalah gitu. Tapi yang penting jangan sampai rusak gitu. Kalau tadinya nilai A jadi D atau E kan ya kita dirugikan. Ya kalau rusaknya dari B jadi A ya mungkin kita diam aja. Tapi ya, seperti itulah situasinya. Sehingga data itu bisa saja tidak boleh rusak asal tidak tercuri, atau kadang boleh tercuri asal tidak rusak. Seperti itulah posting kita di WhatsApp atau di Facebook dan semacamnya itu ya mau dikopi orang juga nggak masalah karena memang itu fungsinya untuk dipublikasikan. Tapi kadang juga rusak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau posting kita di Facebook itu rusak gitu ya nggak apa-apa, udah berlalu namanya. Jadi kategorinya bisa seperti itu. Nah kadang data itu bisa sangat penting, tidak boleh rusak, tidak boleh tercuri, yaitu bisa mungkin rahasia negara tentang anggaran, perubahan anggaran segala macam itu boleh rusak, boleh ya, tidak boleh rusak, tidak boleh tercuri misalnya. Kadang tapi juga sebenarnya boleh rusak atau boleh tercuri segala macam atau tidak boleh rusak, tidak boleh tercuri itu kadang ada waktunya. Jadi misalnya apa, naskah ujian nasional itu misalnya. Naskah ujian nasional itu tidak boleh rusak, tidak boleh tercuri, tapi asal sampai waktu tertentu. Jadi setelah naskah itu diujikan, itu ya tercuri ya tidak apa-apa, rusak ya nggak apa-apa. Bisa saja nanti ada foto tulisan rahasia negara rahasia negara gitu ya, dokumen negara dengan kategori sangat rahasia tapi dipakai untuk bungkus pecel misalnya. Nah itu bisa saja terjadi karena apa, jenis dokumen itu dokumen yang sifat kerahasiaannya itu ada expirednya, ada waktunya. Seperti yang saya contohkan, naskah ujian nasional itu setelah diujikan itu tidak lagi berasa terlalu rahasia. Nah saya kira itu diskusinya. Nanti di kuliah berikut kita akan melihat praktek-praktek merahasiakan data atau membuat cadangan-cadangan untuk melindungi dari kerusakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.